Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, di mata kuliah akuntansi biaya, kita akan membahas tentang penentuan biaya pesanan atau yang disebut dengan istilah job order costing. Sebelumnya kita lihat dulu perbedaan antara job costing and process costing system. Management accountant use two basic types of costing systems to assign costs to products or services. First, job costing system. In this system, the cost object is a unit or multiple units of a distinct product or services called a job. The product or service is often a single unit. Job costing systems accumulate costs separately for each product or services. Jadi di sini akuntan manajemen itu menggunakan dua tipe dasar dalam menetapkan biaya atau costing ya. Nah, kedua sistem ini dalam kedua sistem ini dilakukan pembebanan biaya terhadap produk dan jasa. Nah, sistem job order costing di sini bahwa objek biaya ini adalah unit ya, atau beberapa unit dari produk atau jasa yang disebut sebagai job atau pesanan. Produk atau jasa sering merupakan satu kesatuan. Sistem penetapan biaya job order costing ini mengakumulasi biaya secara terpisah untuk setiap produk atau jasa. Nah, yang metode kedua yaitu disebut sebagai process costing system. Process costing system. In this system, the cost object is masses of identical or similar units of a product or service. In each period, process costing system divide the total cost of producing an identical or similar product or service by the total number of units produced to obtain a per unit cost. This per unit cost is the average unit cost that applies to each of the identical or similar units produced in the period. Jadi, pada proses costing ini, objek biaya adalah unit produk atau jasa yang identik atau serupa yang diproduksi secara massa. Dalam setiap periode, sistem proses costing ini membagi total biaya untuk memproduksi produk atau jasa yang identik atau serupa dengan jumlah total unit yang diproduksi untuk mendapatkan biaya per unit. Nah, biaya per unit ini adalah biaya unit rata-rata yang berlaku untuk setiap unit identik yang diproduksi pada periode tersebut. Jadi kesimpulannya bahwa ketika kita menggunakan job order costing, itu adalah pembebanan biaya per pesanan. Ya, jadi masing-masing produk untuk masing-masing konsumen akan memiliki kekhususan. Nah, sedangkan dalam proses costing, perusahaan itu akan memproduksi dengan secara banyak untuk produk yang sama. Nah, saat ini kita akan membahas tentang penentuan biaya pesanan atau job order costing. Penentuan biaya pesanan dilakukan oleh perusahaan yang melakukan produksi berdasarkan pesanan. Contohnya adalah perusahaan pembuat pesawat terbang, percetakan, reparasi mobil, konstruksi, dan akuntan publik ya. Masih banyak lagi perusahaan jasa yang menetapkan costingnya dengan job order costing atau biaya pesanan. Biaya produksi diakumulasi per pesanan dan dilakukan sejak pesanan mulai dikerjakan sampai pesanan selesai dikerjakan. Elemen biaya produksi diakumulasi untuk setiap pesanan. Elemen biaya produksi dicatat di dalam kartu biaya pesanan atau job order cost sheet. Kartu pesanan berguna untuk perhitungan total biaya per pesanan dan biaya per unit. Total biaya per pesanan adalah penjumlahan semua biaya produk yang terjadi dan dibebankan ke pesanan tersebut. Biaya per unit dihitung dengan cara membagi total biaya produk per pesanan dengan jumlah unit yang dihasilkan. Jadi dalam job order costing ini harga pokok akan ditentukan untuk masing-masing pesanan atau konsumen. Nah, apa saja komponen yang ada dalam kartu biaya? Yang pertama, di sini ada bagian atas ya. Di bagian atas ini bisa kita lihat gambarnya.
Nah, di sini contoh kartu biaya pesanan ya. Di sini itu akan di bagian atas kartu itu akan memunculkan nama pesanan, nama perusahaan ya, siapa yang siapa yang memproduksi, maksudnya ya perusahaan kita yang memiliki kartu biaya. Kemudian nomor pesanan, kemudian nama pemesannya nanti siapa konsumennya, kemudian kuantitasnya, spesifikasi produk apa yang dipesan, kapan memesannya gitu, tanggal mulai dikerjakan, tanggal selesai dikerjakan, kemudian ada tanggal pesanan dijanjikan selesai sampai dengan kapan pesanan itu akan diambil ya. Jadi di sini akan tertera informasi-informasi yang terkait dengan perusahaan dan konsumennya. Nah, kemudian nanti bagian intinya kita akan melihat bagian dari pertama adalah biaya bahan baku. Nah, di sini akan tertulis bahan baku apa saja yang sudah digunakan untuk pesanan ini, begitu ya. Misalnya bisa dilihat di sini pada biaya bahan baku ini tertera dari mulai tanggal 6, 12 dan 23 Februari. Di sini dengan nomor bon barang 158, 17 dan 210. Subtotalnya 100.000, 150.000 dan 250.000. Nah, ini mengindikasikan atau memberikan informasi bahwa bahan yang digunakan untuk pesanan nomor ini, nomor 1372 ini sudah menggunakan biaya bahan baku sebanyak totalnya 500.000. Nah, kemudian bagian keduanya di sini adalah tadi masih di dalam bagian inti ya. Tadi biaya bahan baku, sekarang kita lihat di sini bagian inti ini adalah biaya tenaga kerja langsung. Nah, di sini ini adalah konsumsi tenaga kerja yang telah terjadi pada pesanan ini ya. Tadi pesanan nomor 1372 ini. Nah, secara total mulai dari tanggal 6 Februari sampai 29 Februari di situ menghasilkan tenaga kerja atau upah tenaga kerja sebanyak 675.000. Nah, di sini tentunya ini adalah biaya tenaga kerja langsung. Nah, kemudian bagian inti ketiganya yaitu biaya overhead pabrik yang dibebankan. Di sini memperlihatkan penggunaan jam kerja mesin ya. Jadi dasar pembebanannya adalah jam kerja mesin sebanyak totalnya 50 jam atau 500.000 ya. Nah, di bagian ketiga dalam kartu biaya pesanan ini akan diperlihatkan jumlah biaya produksi totalnya ya. Kemudian akan memperlihatkan laba operasi untuk pesanan ini begitu. Jadi kartu biaya pesanan ini ya, kartu biaya pesanan ini dibuat untuk masing-masing pesanan atau konsumen. Nah, kemudian akun yang sering digunakan dalam pencatatan biaya pesanan diantaranya adalah akun bahan, gaji dan upah, biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya overhead pabrik dibebankan, barang dalam proses, barang jadi, dan harga pokok penjualan. Nah, akun kontrol yang digunakan untuk penentuan biaya pesanan adalah akun barang dalam proses. Setiap biaya yang terjadi untuk pesanan tersebut akan dicatat di dalam barang dalam proses. Nah, kartu pesanan berfungsi sebagai akun pembantu. Nah, di sini dapat kita lihat bagan alir akun dalam biaya pesanan. Ya. Di sini kita lihat ada akun bahan paling atas sebelah kiri ya. Kemudian di bawahnya ada gaji dan upah. Kemudian di bawahnya lagi ada biaya overhead, baik overhead sesungguhnya maupun biaya overhead dibebankan. Nah, nanti dari bahan, gaji dan upah, biaya overhead dibebankan itu akan masuk ke dalam akun barang dalam proses ya, yang nantinya akan dari barang dalam proses, akun barang dalam proses ini akan mengalir ke barang jadi ya, dan ke harga jual atau harga pokok penjualan. Nah, penentuan biaya pesanan mempunyai 3 akun ya, yang tadi yaitu akun bahan, akun gaji dan upah, serta biaya overhead pabrik. Akun bahan digunakan untuk mencatat pembelian bahan. Biaya tenaga kerja terdiri atas gaji dan upah. Nah, gaji dan upah ini adalah pembayaran karyawan yang dilakukan secara periodik, misalnya bulanan.
Nah, upah adalah pembayaran karyawan yang dilakukan berdasarkan tarif. Jadi itu yang membedakan antara gaji dan upah. Nah, kemudian kalau gaji tadi bisa dibayarkan secara periodik, misalnya bulanan, sedangkan upah itu berdasarkan tarif tertentu, bisa per jam, per hari, atau sesuai kontrak. Nah, keduanya dicatat pada satu akun, yaitu akun gaji dan upah. Akun gaji dan upah dipergunakan untuk mencatat penggunaan biaya tenaga kerja. Tenaga kerja langsung akan dicatat ke akun barang dalam proses, sedangkan tenaga kerja tidak langsung akan dicatat ke akun BOP sesungguhnya. Akun BOP sesungguhnya digunakan untuk mencatat BOP yang terjadi, sedangkan akun BOP yang dibebankan digunakan untuk mencatat BOP yang dibebankan ke pesanan. Semua biaya produksi diakumulasikan ke akun barang dalam proses. Untuk pesanan yang sudah jadi, biaya produksinya akan dipindah ke akun barang jadi. Dan jika sudah diserahkan, akan dipindahkan ke akun harga pokok penjualan. Nah, peragat 33 ini memperlihatkan bagan alir penentuan biaya pesanan. Dari barang dalam proses, di sini ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead dibebankan, ditransfer menuju barang jadi. Ya, ditransfer ke barang jadi. Kemudian dari barang jadi ke harga pokok penjualan. Sekarang kita akan membahas satu persatu komponen dari biaya produksi. Yang pertama, akuntansi biaya bahan, yaitu pembelian bahan. Pertama, pembelian bahan. Perusahaan Kinanti bergerak dalam industri percetakan. Pada 1 Maret, perusahaan tersebut mendapat 3 pesanan, yaitu buku, undangan, dan brosur. Kemudian pesanannya diberi nomor 501, 502, dan 503. Kemudian transaksi yang terjadi untuk mengerjakan 3 pesanan tersebut dapat kita lihat sebagai berikut. Contoh 1 yaitu jurnal pembelian bahan. Nah, di sini pada kasus ini di 3 Maret Kinanti membeli bahan baku dan penolong seharga 140.000 secara kredit. Nah, akun yang digunakan untuk mencatat persediaan bahan baku dan penolong di sini hanya satu, yaitu akun bahan. Sehingga Kinanti mencatat persediaan dengan jurnal sebagai berikut, yaitu bahan bertambah 140.000, ya, bahan bertambah di debit. Kemudian karena membayarnya secara kredit, maka bertambahlah hutang dagang di sebelah kredit sebesar 140.000. Nah, itu adalah jurnal pembelian bahan secara kredit. Berikutnya penggunaan bahan. Ya, kalau tadi pembelian, sekarang penggunaan. Tanggal 10 Maret, bagian produksi meminta bahan baku sebesar 125.000. Bahan baku digunakan untuk pesanan nomor 501 yaitu 50.000, pesanan nomor 502 sebesar 30.000, dan pesanan nomor 503 sebesar 45.000. Maka jurnal yang dicatat dalam penggunaan bahan ini yaitu barang dalam proses pada bahan. Ya, barang dalam proses dicatat di debit 125.000 dan bahan dicatat di kredit sebesar 125.000. Nah, berdasarkan peragat 34 di sini, ini kita bisa melihat bagan alir pembelian bahan dan penggunaan bahan, ya. Tadi kita sudah menjurnal, ya. Yang pertama ketika membeli itu adalah bahan pada hutang dagang. Maka di sini menyebabkan, ya, pada akun pertama di sini hutang dagang bertambah 140.000. Kemudian tadi bahannya di debit bertambah 140.000, ya. Kemudian di sini diasumsikan ada saldo awal di bahan itu sebesar 100.000. Nah, kemudian di sini baru memperlihatkan tadi pembelian bahan, ya. Kemudian penggunaannya tadi sebesar 125.000 itu dialirkan kepada barang dalam proses, ya, dari bahan. Tadi di jurnal keduanya, ya, barang dalam proses pada bahan, maka barang dalam proses di sini kan ada debit 125.000, ya, dari jurnal yang kedua tadi tentang penggunaan bahan. Kemudian di debitnya sendiri, di kreditnya di bahan, di akun bahan itu terjadi kredit sebesar 125.000.
Ya, jadi tadi pembelian bahan 140.000 ya dengan jurnal bahan pada utang dagang, maka di sini 140.000 ada di debit bahan dan di kredit hutang dagang. Kemudian jurnal kedua tadi penggunaan bahan itu adalah barang dalam proses, di debitnya barang dalam proses dan di kreditnya bahan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke mana? Kita lanjutkan ke akun buku pembantunya ya. Tadi bahan digunakan ya, bahan yang digunakan untuk masing-masing pesanan 501 itu menggunakan 50.000 ya. Nah, di sini sebelah kiri ada pesanan 501, 502 dan 503. Bahan baku yang digunakannya 50.000, 30.000 dan 45.000. Ya, itu bahan yang digunakannya. Nah, kemudian untuk yang 10.000 di sini ya ada jurnal atau ada debit BOP sesungguhnya di kanan atas sebesar 10.000, kemudian di kreditnya 10.000 juga. Nah, kalau BOP sesungguhnya artinya itu adalah penggunaan bahan penolong ya, bahan penolong. Nah, penggunaan bahan penolong ini di debitnya adalah biaya overhead pabrik dan di kreditnya bahan ya. Untuk jurnalnya sendiri, nah ini ya contohnya. Jurnal penggunaan bahan penolong ini, bagian produksi meminta bahan penolong pabrik sebesar 10.000 untuk menyelesaikan semua pesanan. Jadi 10.000 ini untuk 3 pesanan tadi, 501, 502 dan 503. Kemudian jurnalnya adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya pada bahan. Baik, berikutnya kita masuk kepada akuntansi biaya tenaga kerja. Ya, akuntansi biaya tenaga kerja. Nah, di sini kita lihat dulu karyawan selama bekerja 1 hari di perusahaan dapat mengerjakan beberapa pesanan. Oleh karena itu, untuk mengetahui waktu yang digunakan karyawan untuk mengerjakan pesanan digunakan kartu jam kerja. Contohnya, Kurniawan bekerja di perusahaan mulai pukul 8 sampai 4 sore. Data ini tercatat pada kartu hadir. Berdasarkan kartu jam kerja, Kurniawan menggunakan waktu 3 jam untuk mengerjakan pesanan 501 dan 4 jam untuk mengerjakan pesanan 503. Kedua data ini tercatat pada kartu jam kerja. Sisa waktunya 1 jam digunakan untuk istirahat karena 1 harinya 8 jam ya. Nah, pembayaran gaji dan upah secara tunai bisa saja berbeda waktunya dengan saat pencatatan untuk gaji dan upah ya. Jika terjadi perbedaan waktu pencatatan dan pembayaran, akun gaji dan upah akan didebit dan akun hutang gaji akan dikredit. Jadi kalau misalnya waktu mencatat gaji dan membayar gaji itu berbeda ya, maka nanti akun gaji dan upah akan didebit dan dikreditnya adalah hutang ya, hutang gaji atau hutang gaji dan upah. Akun gaji dan upah merupakan akun sementara sampai dengan gaji dan upah tersebut didistribusikan berdasarkan golongan biayanya. Perusahaan Kinanti membayar gaji dan upah secara mingguan tiap hari Sabtu. Tanggal 18 Maret perusahaan Kinanti mencatat gaji dan upah yang terutang sebesar 500.000. Maka transaksinya adalah gaji dan upah pada hutang gaji dan upah. Nah, ini pada saat gaji dan upahnya dicatat ya. Nah, kemudian hari Sabtunya tanggal 19 Maret gaji dan upah dibayar. Kalau tadi dicatat, sekarang dibayar secara tunai, maka jurnalnya menjadi utang gaji dan upah pada kas ya. Nah, pendistribusian biaya tenaga kerja dilakukan berdasarkan golongan biaya.
Biaya tenaga kerja langsung akan dibebankan ke akun BDP atau barang dalam proses dan dicatat pada kartu biaya pesanan. Sumber penentuan biaya tenaga kerja langsung adalah kartu jam kerja. Nah, sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung akan dibebankan ke akun biaya overhead pabrik sesungguhnya. Kita lihat dulu sebelumnya ini ya. Tanggal 21 Maret diperoleh data dari kartu jam kerja bahwa pesanan nomor 501 menggunakan biaya tenaga kerja sebesar 225.000, nomor 502 150.000 dan nomor 503 menggunakan 75.000. Sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsungnya diketahui 50.000. Maka transaksinya akan dicatat barang dalam proses pada gaji dan upah sebesar 450.000, ya, ini untuk tenaga kerja langsung, dan untuk tenaga kerja tidak langsung jurnalnya BOP sesungguhnya pada gaji dan upah. Nah, ringkasannya dapat kita lihat pada peraga 35 ini, yaitu bagian alir biaya tenaga kerja. Nah, di sini ada 3 akun ya, 4 akun. Utang gaji dan upah, kemudian beban gaji dan upah, biaya overhead pabrik sesungguhnya, dan barang dalam proses ya. Tadi yang jurnal pertama itu kan mencatat ya hutang gaji dan upah pada kas. Hutang gaji dan upah pada kas. Kemudian yang keduanya jurnalnya yang pertama itu gaji dan upah pada hutang gaji dan upah, yaitu pada saat mencatat ya. Kemudian yang kedua hutang gaji dan upah pada kas ya. Kemudian yang ketiga tadi barang dalam proses pada gaji dan upah, dan BOP sesungguhnya pada gaji dan upah. Nah, dalam akuntansi biaya tenaga kerja, di sini yang diperlihatkan adalah hutang gaji dan upah, BOP sesungguhnya, dan barang dalam proses ya. Bisa kita lihat di sini gaji dan upah itu hutang gaji dan upah sebesar 500.000 ya. Kemudian ketika dibayarkan maka beban gaji dan upahnya bertambah 500.000 ya. Kemudian untuk BOP tadi atau tenaga kerja tidak langsung ya, tenaga kerja tidak langsung dibebankan kepada BOP sesungguhnya ya. Nah, kemudian akun buku pembantunya di bawah, di sini kita tinggal memasukkan pembebanan biaya tenaga kerja langsungnya untuk 501, pesanan 501 sebesar 225.000, pesanan 502 150.000, dan pesanan 503 sebesar 75.000 ya. Jadi di sini sudah terisi pada akun buku pembantunya, yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung. Nah, yang ketiga adalah akuntansi biaya overhead ya. BOP terdiri atas semua biaya produksi yang tidak dapat ditelusur langsung ke pesanan dan bukan merupakan biaya pemasaran serta administrasi umum. BOP yang sesungguhnya terjadi diakumulasi ke dalam akun BOP sesungguhnya ya. BOP yang dibebankan ke pesanan dicatat ke akun BOP dibebankan yang perhitungannya menggunakan tarif. BOP sesungguhnya terjadi. Pencatatan BOP sesungguhnya tergantung pada jenis biayanya. Jika BOP tersebut adalah biaya bahan penolong dan tenaga kerja tidak langsung, pencatatannya dilakukan pada saat terjadinya biaya tersebut. Jika BOP tersebut adalah biaya depresiasi dan asuransi pabrik, pencatatannya dilakukan tiap akhir periode. Ya, karena kalau biaya bahan penolong dan tenaga kerja langsung itu melekat ke pesanannya gitu ya, ke si satu konsumen tersebut. Sedangkan untuk biaya depresiasi dan asuransi pabrik itu tidak bisa dibebankan hanya ke satu pesanan ya. Harus terakumulasi dulu dan baru bisa dilakukan di akhir periode. Nah, sebagai contoh perusahaan Kinanti di akhir periode mencatat biaya depresiasi sebesar 15.000 dan biaya asuransi 5.000. Kedua biaya tersebut akan dicatat dalam jurnal pada saat berlalunya waktu.
Nah, jurnalnya BOP sesungguhnya pada akumulasi depresiasi, ya ini untuk yang penyusutan. Kemudian yang kedua, BOP sesungguhnya pada asuransi dibayar di muka, ini untuk membayar biaya asuransi. Nah, kemudian pembebanan BOP. Pembebanan BOP ke pesanan tidak semudah seperti pembebanan biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Biaya bahan baku dapat ditelusur secara langsung ke pesanan dengan melihat bon barang, sedangkan untuk biaya tenaga kerja dapat melihat kartu jam kerja. BOP tidak dapat ditelusur ke pesanan. Contoh, Kinanti menggunakan lem sebagai bahan penolong pabrik. Lem tersebut harganya tidak material dan penggunaannya tidak bisa secara langsung ditelusur ke pesanan tertentu. Satu kaleng digunakan untuk 3 pesanan dengan proporsi yang berbeda dan tidak diukur karena biaya penelusuran tidak sebanding dengan manfaatnya. Permasalahan yang terjadi menyangkut BOP, yang pertama waktu terjadinya BOP tidak sama, ya. Ada yang musiman, ada yang akhir periode, ya. Kemudian ada juga yang karena proses biaya produksi atau karena proses produksi. Kemudian yang kedua, perilaku biaya yang berbeda-beda. Ada yang sifatnya tetap, ya, ada yang sifatnya variabel. Kemudian yang ketiga, pemesan menginginkan harga pada saat memesan, ya. Jadi kan misalnya gini, ketika ada konsumen, saya mau pesan undangan 100 lembar begitu ya. Berapa saya harus bayar? Nah, itu kan sudah bertanya tentang harga. Ya, sedangkan perusahaan itu belum melakukan atau belum membuat, ya, belum membuat produk dan belum menghitung harga pokok produk karena bahan baku yang diperlukannya berapa, tenaga kerja yang diperlukan berapa, ya, terutama pembebanan BOP-nya. Nah, itu juga menjadi permasalahan yang terjadi menyangkut BOP. Berdasarkan permasalahan tersebut, perusahaan harus membuat kebijakan untuk membebankan BOP ke pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka, yaitu predetermined overhead atau tarif yang digunakan untuk membebankan BOP. Nah, cara perhitungan tarif ini membagi total BOP dengan dasar pembebanan. Pemilihan dasar pembebanan dilakukan dengan melihat aktivitas yang menjadi pemicu terjadinya BOP yang terbesar. Dasar pembebanan dapat menggunakan jam kerja mesin, jam tenaga kerja, dan lain-lain. Aktivitas yang dipilih sebagai dasar pembebanan dihitung berdasarkan taksiran. Nah, kita bisa melihat di sini tarifnya. Tarif BOP itu adalah estimasi BOP dibagi dengan estimasi dasar pembebanan. Misalnya estimasi BOP dalam 1 bulan itu adalah 500.000. Kemudian estimasi dasar pembebanannya mau menggunakan apa? Apakah mau menggunakan jam kerja, ya, jam kerja mesin, atau mau menggunakan jam tenaga kerja, gitu ya. Jumlah BOP dibebankan dihitung dengan cara mengalihkan tarif BOP dengan aktivitas yang dikonsumsi. Nah, setelah diketahui tarifnya, baru BOP dibebankan itu tarif BOP dikali dasar pembebanan sesungguhnya. Misalnya tarif BOP tadi menggunakan jam mesin per jamnya misalnya 10.000. Dikali dasar pembebanan misalnya berapa jam mesin digunakan dalam periode waktu tersebut, ya. Jadi tinggal dikalikan, maka itu menjadi nilai BOP dibebankan. Kita lihat di sini contohnya, perusahaan Kinanti mempunyai estimasi BOP 500.000 dan pemicu terjadinya BOP sebagian besar adalah jam kerja mesin. Sehingga untuk dasar pembebanannya digunakan jam kerja mesin. Diasumsikan jam kerja mesin memiliki kapasitas normal 100.000 jam kerja mesin, maka tarifnya adalah 500.000 dibagi 100.000, yaitu Rp5 per jam kerja mesin. Kemudian selama Maret diketahui pesanan 501 menggunakan 5.000 jam, pesanan 502 4.000 jam, 503 6.000 jam. Maka berdasarkan data tersebut kita tinggal dikalikan tarif dikali jam yang digunakan, ya. 501 Rp5 dikali 5.000 jam, 502 nya Rp5 dikali 4.000 jam, 503 nya Rp5 dikali 6.000 jam.
maka pembebanan ini akan dicatat ke masing-masing kartu biaya. Nah, total BOP yang dibebankan akan dijurnal dengan mendebit akun barang dalam proses dan mengkredit BOP sesungguhnya. Di sini kita lihat BDP 75.000 ya, jurnalnya BDP pada BOP dibebankan. Barang dalam proses 75.000 bertambah 75.000 dan BOP dibebankan 75.000. Pada peraga tersebut, nah di sini kita lihat peraganya sebelumnya ya, atau nanti kita lihat dulu. Debit sebesar 5.000. Nah, kita lihat di sini. Nah, debit sebesar 5.000 di akun BOP sesungguhnya, ya. BOP sesungguhnya mana? Sebelah di tengah ya, yang di tengah-tengah nih ada BOP sesungguhnya. Di sini 5.000 di akun BOP sesungguhnya menunjukkan bahwa BOP sesungguhnya lebih besar daripada BOP dibebankan. Dalam proses pembebanan, perusahaan Kinanti kurang membebankan BOP ke pesanan ya. Bisa kita lihat di sini 10.000 dari bahan, kemudian 50.000 dari gaji dan upah, kemudian akumulasi depresiasi 15.000, asuransi dibayar di muka 5.000 ya. Kemudian di total menjadi 80.000. Nah, kemudian tadi pembebanannya untuk BOP sesungguhnya tadi adalah 75.000 ya, berdasarkan jurnal terakhir tadi. Nah, ini BDP pada BOP dibebankan 75.000, maka terjadi selisih yang 80.000 dengan 75.000, selisihnya 5.000. Nah, kemudian dalam buku pembantu di sini kita masukkan ya BOP-nya. Untuk pesanan 501 25.000, pesanan 502 20.000 ya, dan pesanan 503 itu tadi berapa? 25, 20 dan 30.000 ya. Di sini kurang jelas ya, terlihat yang paling bawahnya itu yang pesanan 503 ya, 30.000. Jika perusahaan menganggap selisih BOP bersifat tidak material, maka akan dibebankan ke akun harga pokok penjualan. Sebaliknya, jika perusahaan menganggap selisih BOP bersifat material, maka akan dibebankan secara proporsional ke akun harga pokok penjualan, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi ya. Jadi tergantung kepada material dan tidaknya selisih tersebut. Nah, kemudian akuntansi untuk pesanan selesai dan penjualan. Biaya pesanan yang sudah selesai dikerjakan akan dipindah dari akun barang dalam proses ke akun barang jadi. Biaya pesanan yang belum selesai dikerjakan akan tetap berada pada akun barang dalam proses. Contohnya di sini perusahaan Kinanti di akhir bulan Maret mengetahui bahwa pesanan 501 sudah selesai dikerjakan dan langsung diambil pemesan dengan harga 350.000. Kemudian pesanan nomor 502 belum selesai dikerjakan dan pesanan 503 sudah selesai dikerjakan tetapi belum diambil oleh pemesannya. Dengan melihat kartu biaya pesanan untuk masing-masing pesanan, maka Kinanti akan membuat jurnal seperti ini ya. Yang pertama untuk jurnal untuk pesanan 501. Jurnalnya adalah barang jadi pada barang dalam proses ya, seharga 300.000. Kemudian jurnal kedua ketika diserahkan kepada konsumen, piutang dagang pada penjualan ya, piutang dagang atau kas pada penjualan. Kemudian yang ketiga jurnalnya harga pokok penjualan pada barang jadi ya. Nah, yang 300.000 ini diperoleh dari biaya bahan baku 50.000, biaya tenaga kerja langsung 225.000 dan BOP dibebankan 25.000. Sedangkan yang 350 ini adalah harga jual. Kemudian jurnal berikutnya yaitu jurnal untuk 503 ya.
Nah, di sini ketika selesai, maka jurnalnya barang jadi pada barang dalam proses sebesar 150.000. Dari 45.000 biaya bahan baku, biaya tenaga kerjanya 75.000 dan BOP dibebankan 30.000. Nah, jika pesanan diambil oleh pemesannya atau oleh konsumen dengan harga 175.000, maka di jurnal piutang dagang atau kas pada penjualan sebesar 175.000 dan harga pokok penjualan pada barang jadi. Ya, untuk produk 502 belum di jurnal karena belum selesai. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang akuntansi sisa bahan, produk cacat, dan produk rusak. Saat melakukan kegiatan produksi, perusahaan dapat mengalami kerugian yang disebabkan adanya sisa bahan atau istilahnya adalah material scraps, ya. Kemudian produk cacat, defective goods, dan produk rusak, spoilage goods. Timbulnya keadaan tersebut dapat disebabkan karena sifat pengerjaan pesanan yang sulit atau karena lalai, ya. Apapun penyebabnya, keadaan tersebut harus dilaporkan. Jika penyebabnya adalah kelalaian, ya, maksudnya kelalaian dari tenaga kerja misalnya, laporan tersebut menjadi pemicu manajemen bertindak agar kualitas dapat meningkat dan mengurangi kerugian. Baik, kita lihat satu-satu akuntansi sisa bahan atau material scrap. Sisa bahan secara definisi adalah bahan baku yang tersisa dari proses produksi yang tidak dapat diikut sertakan kembali dalam proses produksi dengan tujuan semula. Tetapi ada kemungkinan untuk digunakan pada proses produksi dengan tujuan yang lain atau dijual. Contohnya misalnya perca dan serbuk kayu. Kalau dalam perusahaan konveksi misalnya tujuan semulanya apa? Tujuan semulanya adalah membuat pakaian atau membuat kemeja. Nah, kemudian ada sisa potongan-potongan kain yang disebut sebagai perca. Nah, itu kan perca itu tidak bisa digunakan untuk membuat pakaian atau kemeja tadi, ya, karena itu tinggal sisa-sisa saja, sisa-sisa potongan. Tapi perca itu misalnya bisa dijual. Nah, itu masuk pada kategori material scrap. Ya. Kemudian serbuk kayu misalnya dalam perusahaan yang membuat meja kayu, ada hasil hasil potongan gergajinya gitu ya, itu kan ada serbuk kayunya. Kemudian misalnya hasil menghaluskan kayunya, nah itu kan ada serbuk kayunya. Nah, serbuk kayunya itu sendiri kan bukan menjadi tujuan utama untuk membuat meja yang bahannya adalah dari kayu yang asli begitu ya, sehingga dikategorikan sebagai material scrap. Nah, sisa bahan yang dapat dijual, di perlakuan akuntansinya itu ada 4, ya. Yang pertama dikreditkan pada penjualan sisa bahan dan di laporan laba rugi dimasukkan sebagai penjualan sisa bahan, ya. Nah, penjualan sisa bahan ini biasanya kategorinya pendapatan lain-lain. Atau yang kedua dikreditkan pada harga pokok penjualan sehingga akan meningkatkan laba kotor. Atau yang ketiga dikreditkan pada BOP sesungguhnya. Hasil penjualan sisa bahan diperkirakan di awal periode kemudian dijadikan pengurang saat membuat anggaran BOP yang digunakan untuk menentukan tarif. Ini dilakukan agar tidak terjadi penentuan tarif BOP yang terlalu besar. Kemudian yang keempat dikreditkan pada barang dalam proses untuk sisa bahan yang dapat ditelusur ke pesanan tertentu. Contohnya di sini perusahaan mebel Indah menghasilkan bubuk kayu yang dapat dijual seharga 400.000. Maka saat terjadinya penjualan akan dijurnal sebagai berikut. Nah, ini salah satu saja ya dipilih. Perusahaan mau memperlakukannya sebagai yang nomor 1, 2, 3 atau 4, ya. Kalau nomor 1 berarti jurnalnya kas atau piutang dagang pada penjualan sisa bahan atau pada pendapatan lain-lain. Kalau misalkan perlakuannya kedua diperlakukan pada akun harga pokok penjualan, maka jurnalnya kas atau piutang dagang pada harga pokok penjualan. Yang ketiga, kas pada piutang dagang, kas atau piutang dagang pada BOP sesungguhnya, ya. Jika dikreditkan pada akun BOP sesungguhnya. Kemudian yang keempat, jika dikreditkan pada akun BDP, maka jurnalnya kas atau piutang dagang pada barang dalam
proses ya. Ini tergantung kebijakan perusahaan mau memperlakukan seperti apa, nanti tinggal salah satu pilih jurnalnya. Berikutnya akuntansi produk cacat atau defective goods. Produk cacat adalah unit produk yang tidak memenuhi standar produksi dan dapat diperbaiki secara teknis dan ekonomis untuk dapat dijual sebagai produk baik atau tetap sebagai produk cacat. Contohnya radio yang tidak dapat mengeluarkan suara. Setelah diperbaiki, radio tersebut dapat dijual sebagai produk baik. Jadi kan di sini proses produksinya sama begitu ya, tapi hasilnya tidak sesuai harapan, maka dikategorikan sebagai defective goods. Produk cacat dapat disebabkan saat proses produksi dan karena konsumen merubah pesanan. Jika produk cacat disebabkan karena kesalahan pada saat proses produksi, biaya perbaikan dibebankan ke akun BOP sesungguhnya. Jika konsumen merubah pesanan, biaya perbaikan dibebankan kepada pesanan. Jadi, produk cacat ini ketika terjadi harus diketahui penyebabnya. Apakah karena memang konsumen yang meminta untuk merubah begitu ya. Nah, untuk merubah produk yang dia pesan ya. Jadi, merubah juga dikategorikan sebagai produk cacat itu dalam arti akhirnya jadi nggak kepake gitu ya untuk yang sudah dibuatnya begitu kan. Tapi ada juga karena misalnya kesalahan proses produksi ya. Nah, contoh, perusahaan Mebel Indah memproduksi pesanan kursi kayu dengan ornamen besi dengan nomor pesanan 900. Biaya yang dibebankannya untuk biaya bahan 150.000, tenaga kerja langsung 100.000, dan BOP dibebankan 50.000, maka total biaya produksinya 300.000. Kemudian terjadi perubahan, desain ornamen besi menjadi kayu sehingga timbul biaya perbaikan. Ada biaya perbaikan atau ya untuk memperbaiki kan ada yang diperlukan lagi yaitu biaya bahan 50.000, biaya tenaga kerja langsung 20.000 dan BOP dibebankan 80.000. Totalnya, BOP dibebankan 10.000, jadi total biaya produksinya adalah 80.000. Nah, sekarang jika perubahannya karena permintaan konsumen, misalnya tadi asalnya ornamen besi ingin berubah menjadi ornamen kayu tadi, itu adalah permintaan konsumen, maka jurnalnya barang dalam proses sebesar biaya tambahan tadi untuk memperbaiki ya pada bahan, gaji dan upah, dan BOP dibebankan. Total biaya produksi sekarang menjadi 380.000. Asalnya 300.000 karena ada tambahan ini menjadi 380.000. Jika perusahaan menjual dengan laba 50%, maka pesanan nomor 900 ini akan dijual seharga 570.000 ya. Jadi labanya tadi 50% dari 380.000 ya menjadi 570.000. Nah, saat pesanan diserahkan, maka akan dijurnal barang jadi pada BDP seharga 380.000, piutang dagang pada penjualan sebesar 570.000, harga pokok penjualan pada barang jadi 380.000. Nah, tapi jika perubahan karena kesalahan saat proses produksi, maka biaya perbaikannya akan dijurnal pada BOP ya. BOP sesungguhnya pada bahan, gaji dan upah, dan BOP dibebankan. Kalau tadi karena permintaan konsumen itu kan di debitnya adalah barang dalam proses ya. Nah, kalau karena kesalahan produksi oleh si perusahaan yang membuat sendiri, maka jurnal di debitnya adalah BOP sesungguhnya. Maka total biaya produk tetap 300.000, tidak menjadi 380.000 ya, karena tidak dibebankan kepada konsumen. Nah, jika perusahaan menjual dengan laba 50, maka pesanan tersebut dijual seharga 450.000. Jadi labanya diambil dari nilai 300.000 ya. Nah, saat pesanan diserahkan kepada konsumen, maka jurnalnya barang jadi pada barang dalam prosesnya 300.000, piutang dagang pada penjualan 450.000, harga pokok penjualan pada barang jadi 300.000.
Yang ketiga yaitu akuntansi produk rusak atau spoilage goods. Produk rusak adalah unit produk yang tidak memenuhi standar produksi dan tidak dapat diperbaiki karena secara teknis tidak memungkinkan atau tidak ekonomis. Contoh produk rusak adalah roti yang dipanggang terlalu lama di dalam oven sehingga terlalu matang dan berwarna kehitaman. Berarti kan tidak bisa dijual gitu ya. Nah, jika produk rusak disebabkan konsumen, biaya produksi produk rusak dibebankan ke pesanan. Jika masih bisa dijual, hasil penjualan akan dikurangkan dari total biaya produksi. Nah, jika produk rusak disebabkan kesalahan dalam proses produksi, biaya produksi dibebankan ke akun BOP sesungguhnya, dan jika produk rusak masih dapat dijual, hasil penjualan akan dikeluarkan dari BOP sesungguhnya. Contoh perusahaan percetakan Trendy menerima pesanan 1000 lembar undangan berwarna biru yang diberi nomor 800. Pada saat perusahaan berhasil mencetak 100 lembar, terjadi perubahan warna menjadi merah muda. 100 lembar undangan yang terlanjur dicetak berwarna biru tidak dapat digunakan dan tidak dapat diperbaiki. Tetapi Trendy dapat menjualnya sebagai produk rusak, yaitu kertas bekas, dengan harga 5.000. Trendy mencetak lagi 1000 lembar undangan sehingga total undangan dicetak sebanyak 1100. Nah, biaya produksi untuk mencetak 1100 lembar undangan yaitu bahan 300.000, tenaga kerja langsung 150.000, BOP dibebankan 100.000. Maka total biayanya adalah 550.000. Nah, jika perusahaan karena atas permintaan konsumen, maka perubahan tadi karena atas permintaan konsumen, maka penjurnalannya adalah produk rusak 5.000, barang jadi 545.000 di debit ya. Di kreditnya adalah barang dalam proses senilai 550.000. Jika perusahaan menjual dengan laba 50%, maka pesanan nomor 800 akan dijual seharga 817.500. Jadi 545.000 ditambah laba 50%. Nah, saat pesanan diserahkan kepada konsumen, maka jurnalnya piutang dagang pada penjualan sebesar 817.500, kemudian harga pokok penjualan pada barang jadi seharga 545.000 baik di debit maupun di kredit. Nah, kemudian pada saat produk rusak yang tadi rusak itu terjual, akan dijurnal kas atau piutang dagang pada produk rusak. Jika perusahaan karena kelalaian dalam proses produksi, ya, perubahan itu karena lalai dalam proses produksi, maka jurnalnya produk rusak 5.000, BOP sesungguhnya 45.000, barang jadi 500.000. Ya, itu di debit dan di kreditnya barang dalam proses harga 500.000. Ya, tadi jadi terlihat perbedaannya ya pada jurnalnya. Nah, saat pesanan diserahkan kepada konsumen, maka jurnalnya piutang dagang pada penjualan seharga 750.000, harga pokok penjualan pada barang jadi seharga 500.000. Pada saat produk rusak terjual, akan dijurnal kas atau piutang dagang pada produk rusak seharga 5.000. Baik, berikutnya penentuan biaya pesanan pada perusahaan jasa. Perusahaan jasa menggunakan penentuan biaya pesanan dengan berbagai variasi. Hal ini disebabkan karena jenis jasa yang ditawarkan antar perusahaan jasa berbeda dan pesanan yang diterima untuk satu perusahaan jasa juga berbeda. Perusahaan jasa yang dapat menggunakan penentuan biaya pesanan contohnya kantor akuntan publik, konsultan bisnis, bengkel reparasi, dan pemeliharaan mobil. Nah, untuk mengetahui penerapan penentuan biaya pesanan di perusahaan jasa, perlu dilihat karakteristik perusahaan jasa itu sendiri. Beberapa perusahaan jasa mempunyai proporsi biaya tenaga kerja dengan jumlah besar dibanding biaya lain. Oleh karena itu, perusahaan tersebut menentukan harga untuk pelayanan jasanya dengan tarif per jam tenaga kerja. Nah, ini salah satu contoh kartu biaya pesanan
untuk kantor akuntan publik. Ya, di sini misalnya nama perusahaannya Jaya, tipe jasa akuntansinya audit, nomor penugasan 1372. Tanggal dimulai 8 November, tanggal selesainya belum ditentukan di sini. Nama partnernya Adi. Partner itu pemilik KAP ya. Nah, kemudian di sini dapat dilihat jam partnernya yaitu 10 dan 5 jam. Ya, maka total fee-nya 1.500.000. Kemudian jam akuntan muda atau akuntan junior ini 8, 10 dan 7 jam. Ya. Maka total tarif fee-nya itu 1.250.000 ya. Kemudian ada biaya lain-lain, misalnya perjalanan dinas, makan, telepon, fotokopi, ya. BOP-nya di sini terhitung seperti BOP ya, padahal dalam jasa kan sebenarnya biasanya tidak disebut BOP ya. Di sini disebut biaya lain-lain 1.750.000. Maka total biaya itu sebesar 4.500.000. Nah, dari sini sebenarnya masih bisa ditetapkan labanya ya, laba akuntan publik yang diinginkannya berapa, nanti itu adalah besarnya nilai yang ditagihkan kepada klien. Ya, itu salah satu contoh untuk kartu biaya pesanan kantor akuntan publik. Baik, cukup mungkin ya untuk materi tentang job order costing. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.